Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bahagia dan semangat selalu. Bertemu kembali dalam mata kuliah logika. Kali ini kita akan mengulas materi tentang hubungan kausalitas dan juga nanti kita akan membahas tentang teori. Sebelumnya, mengenai hubungan kausalitas, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih definisi dari hubungan kausalitas serta latar belakang adanya hubungan kausalitas ini. Yang pertama, hubungan kausalitas itu terdiri dari dua kata, yakni kata hubungan, dan yang kedua adalah kata kausalitas. Hubungan sendiri dapat dipahami sebagai bersangkutan dengan atau berkaitan dengan. Kausalitas dipahami sebagai perihal kausal atau perihal adanya sebab akibat. Lalu hubungan kausalitas dalam logika bisa dipahami sebagai penelusuran mengenai hubungan sebab akibat terjadinya peristiwa dengan menggunakan beragam metode induksi. Adapun latar belakang adanya hubungan kausalitas ini. Nah, dulu zaman dahulu hubungan kausalitas itu sudah terjadi dan banyak digunakan oleh orang-orang pada masa itu. Jadi suatu hal yang terjadi itu akan selalu berkaitan atau akan ada penyebab dari adanya peristiwa tersebut. Jadi kalau ada peristiwa terjadi, maka pasti ada penyebabnya. Begitu kurang lebih. Dan menurut filsuf yang bernama Leucippus ini menyatakan bahwasanya nihil fit sin causa, yang artinya tak ada satupun peristiwa yang tanpa memiliki sebab. Pada masa Fir'aun pun juga sama. Pada masa itu para dokter juga tidak dapat atau tidak bisa mengobati penyakit pasiennya kecuali mereka telah berpengalaman, memiliki pengetahuan mengenai sebab akibat. Jadi misalnya ada sakit A, kira-kira penyebabnya apa? Itu harus dikuasai oleh seorang dokter pada masa itu. Urgensi hubungan kausalitas. Jadi pentingnya hubungan kausalitas itu untuk apa sih? Yang pertama ini merupakan definisi dasar dalam sains. Jadi karena ini sudah menjadi tradisi, menjadi titik tolak adanya ilmu pengetahuan, jadi adanya sebab akibat. Ini menjadi asumsi dasar dalam sains. Yang kedua, mengetahui penyebab pasti terjadinya suatu peristiwa, baik peristiwa yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan maupun peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris, yang bersifat atau yang berkaitan dengan pengalaman. Jadi ketika kita menyebut suatu peristiwa ini terjadi karena apa? Nah, karena apa ini hubungan ke kausalitas. Kemudian pengujian hipotesis dalam metode ilmiah. Jadi hubungan kausalitas ini penting pula untuk melakukan pengujian hipotesis nantinya dalam metode ilmiah. Jadi kalau misalnya ada sebuah hipotesis atau simpulan sementara yang menyatakan bahwa ada hubungan antara kesuburan lahan dengan pertumbuhan tanaman misalnya. Nah, jadi di situ nanti bisa diuji saat seseorang melakukan penelitian dengan metode ilmiah. Yang berikutnya menghindari judgement dini. Jadi menghindari penghakiman atau penilaian dini atas suatu masalah. Jadi ketika kita tidak mengetahui suatu sebab terjadinya sesuatu atau kita tidak mau tahu, maka secara otomatis kita akan melakukan judgement atau penghakiman, penghukuman secara dini. Itu karena dia sendiri tidak dilihat dari kacamata latar belakang mengapa ia melakukan hal tersebut. Selanjutnya ragam hubungan kausalitas. Yang pertama yakni berbentuk pasti atau necessary, dan yang kedua adalah berbentuk menjadikan.
ya, atau membuat sesuatu. Nah, kalau yang pasti ini sudah barang tentu menjadi bagian terpenting dalam metode ilmiah. Lantas selanjutnya kita membahas tentang metode induksi Mills. Ya, metode induksi Mills ini juga merupakan metode dalam mengetahui hubungan kausalitas. Yang pertama, yakni dengan persetujuan. Dengan cara apa? Yakni dengan mengkonfirmasi sebab kejadian. Jadi kalau misalnya ada beberapa hal ada satu kejadian yang melibatkan banyak orang, nah maka kita perlu mengkonfirmasi kira-kira penyebabnya apa sehingga ada kejadian seperti ini. Jadi beberapa penyebab, ya, beberapa faktor itu kita telaah dulu, dan faktor-faktor yang sama dan mayoritas itulah yang di sini disebut dengan metode induksi persetujuan. Kemudian ada metode induksi perbedaan, yakni dengan menggali apa sih perbedaan atau yang paling beda di antara faktor-faktor yang terjadi, atau bisa juga dari persamaan variasi. Nah, ini bisa saling beriringan atau bisa juga bertolak belakang. Semisal berkaitan dengan permintaan, ya, selalu berbanding lurus, ya, atau kenaikan harga barang selalu berbanding lurus dengan permintaan. Ya, ketika permintaan naik, maka harga barang juga naik. Nah, misalnya seperti itu. Jadi itu ada hubungan kausalitas yang sama secara variatif. Kemudian sia-sisihan. Nah, ini merupakan sisa akibat terjadinya peristiwa yang disebutkan oleh faktor lain. Jadi ketika sudah misalnya peristiwa A, faktor-faktornya sudah disebutkan, lalu ada sebuah akibat yang terjadi. Nah, ini berarti disebabkan oleh faktor yang lain, bukan faktor yang sudah disebutkan tadi. Yang selanjutnya adalah bisa merupakan gabungan dari persetujuan dan juga perbedaan. Nah, kalau yang terakhir ini berarti memerlukan waktu untuk mencari persamaan terlebih dahulu, mencari perbedaan terlebih dahulu, baru kemudian menggabungkan antara persamaan dan perbedaan. Nanti hasilnya seperti apa? Atau akibat yang ditimbulkan seperti apa? Nah, selanjutnya ada kesalahan dalam hubungan kausalitas. Kesalahannya apa sih? Kesalahan yang paling sering itu adalah adanya post hoc propter hoc. Apa sih maksudnya? Ya, post hoc propter hoc itu maksudnya adalah anggapan manusia atau anggapan orang bahwasanya suatu hal terjadi itu sesudah hal lain terjadi. Jadi kalau misalnya suatu hal terjadi karena hal lain yang sudah terjadi terlebih dahulu, itu pasti adanya kausalitas. Nah, ini yang disebut dengan post hoc propter hoc. Padahal kan belum tentu. Misalnya kalau dicontohkan di sini adalah setelah gunung api meletus, orang-orang menjadi kelaparan. Kesimpulannya, orang kelaparan karena gunung api meletus. Apakah hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat ini bisa diterima? Tentu saja belum tentu. Ya, karena faktor yang menjadikan orang menjadi kelaparan itu bukan gunung meletus, atau bisa juga sih gunung meletus menjadi faktor atau sebagai penyebab adanya manusia itu kelaparan karena kehilangan harta jiwanya, ya, kehilangan harta utamanya untuk makan, ya, untuk makan itu misalnya. Namun itu bukan menjadi faktor pasti. Nah, itu yang tadi kita sebut dengan hubungan kausalitas yang bersifat menjadikan, atau kalau dalam konteks ini malah sama sekali tidak berkaitan dengan hubungan kausalitas itu, karena yang menjadi penyebab orang kelaparan itu bukan karena gunung Merapi, misalnya ini sebagai contoh, ya. Adapun contoh-contoh lain nanti bisa kita bahas bersama-sama. Cukup sekian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.